Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya di rumah Arqam bin Abil Arqam yang dirahasiakan. Kemudian Rasulullah menyampaikan apa-apa yang menjadi wahyu kepada beliau dan kemudian diterima oleh para sahabat. Sampai kemudian turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka sejak saat itu kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy dari atas bukit Safa. Mereka kemudian diajak oleh Rasulullah untuk hanya menyembah Allah, untuk meninggalkan semua penyembahan berhala-berhala mereka. Namun kemudian semuanya terdiam hingga kemudian Abu Lahab menyatakan, "Celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami." Kemudian sejak saat itulah Rasulullah mulai dibenci karena dakwahnya. Rasulullah mulai dihina karena dakwahnya. Namun tetap Rasulullah lanjutkan walaupun kemudian apa yang dialami oleh Rasulullah sungguh menyakitkan. Hinaan, cacian, makian, dari mulai disebut sebagai seorang tukang sihir, disebut orang gila, disebut hal-hal yang menyakitkan, tapi tetap Rasulullah lanjutkan dakwah beliau. Beliau tidak hiraukan apa yang disampaikan, dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada beliau. Begitupun para sahabat, begitupun juga keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tetap berdakwah hingga satu ketika kemudian Rasulullah pernah ditarik janggutnya. Rasulullah juga kemudian pernah ditarik sorbannya hingga tercekik, hingga Abu Bakar kemudian melarangnya dan mengatakan, "Apa engkau akan membunuh orang yang mengatakan Tuhannya Allah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah agar kemudian mereka terhindar dari siksaan-siksaan sebagaimana yang telah dialami oleh keluarga Ammar bin Yasir. Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, Ammar kemudian disiksa, kemudian juga Bilal bin Rabah yang dihimpit dengan batu besar, kemudian juga ada Khabbab bin Ard yang ditempelkan besi panas di kepalanya. Sungguh perjuangan yang luar biasa dari Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah juga pernah kemudian suatu ketika diletakkan kotoran unta di atas punggungnya ketika sedang sholat, hingga kemudian beliau tidak bangun sampai Fatimah membersihkannya. Itulah yang dialami oleh Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, hingga kemudian orang-orang kafir Quraisy bingung bagaimana untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Semakin dihentikan, semakin kuat Rasulullah untuk berjuang, hingga suatu ketika kemudian orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah melalui Abu Thalib pamannya. Mereka kemudian menawarkan berbagai hal. "Sampaikan wahai Abu Thalib kepada keponakanmu, jika ia inginkan harta, kami akan berikan harta yang banyak. Jika inginkan kedudukan, kami angkat dia jadi pemimpin kami. Jika dia inginkan kunci Ka'bah, kami berikan. Jika ia inginkan wanita untuk dia beristri, maka kami akan carikan wanita yang paling cantik di antara wanita-wanita Quraisy. Jika dia sakit, kami akan carikan tabib yang terbaik." Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah disampaikan melalui Abu Thalib? "Wahai paman, sampaikan kepadanya, pada mereka semuanya, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, niscaya tidak akan aku tinggalkan sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku binasa dalam membelanya." Kemudian Rasulullah tetap terus berdakwah sampai kemudian keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mendapatkan cobaan dengan diboikot, diembargo selama 3 tahun lamanya. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh mendapatkan bantuan, tidak boleh juga kemudian menikahkan putra-putri mereka dengan orang-orang dari luar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Sungguh cobaan yang luar biasa selama 3 tahun. Tapi kemudian di Madinah perjuangan tidak juga berhenti karena kemudian musuh-musuh Islam semakin kuat dan semakin banyak. Kemudian berusaha untuk menghentikan dakwah Islam. Namun sekali lagi semakin dihentikan, semakin dakwah ini kemudian menyebar luas hingga kemudian dakwah Islam menjadi cahaya yang terus menyebar ke berbagai pelosok dunia. Semoga kita kemudian bisa mengambil pelajaran dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perjuangan Rasulullah luar biasa hingga kemudian mendapatkan buah yang indah, buah yang manis, sehingga kemudian akhirnya Islam bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab.